Serial Last of Us hangat menjadi obrolan netizen. Aktris Christine Hakim pun turut menjadi bahan perbincangan karena tampil memerankan tokoh krusial dalam live action garapan HBO ini. Kali ini saya akan berbincang langsung bersama Ibu Christine Hakim untuk tahu lebih banyak cerita di belakang layar dari pembuatan serial yang terinspirasi dari salah satu game terbaik dunia. Selengkapnya di Talk Tommy. Wih, Ibu Ratna. Ibu. Dibikin Bikin zombie ya, kaget. datang. Nih adegan lagi serem-seremnya lagi di sini. Zombie yang datang. Bu, aku pengen ngobrol soal ini nih sama Ibu. Ayo. Ayo ya. Ini Asik. buat dari sini. Thank you so much for coming. Thank you. Nah, Yuk. ya. Bu Christine, thank you so much for being here. Senang banget akhirnya ketemu juga. Akhirnya ya, terima kasih juga sudah diundang. Oh, Senang aku yang terima sekali kasih sama ditemui timnya. sama orang ganteng. Aduh, bisa aja. We go way back ya kok udah ketemu ya. Udah lama banget ya. Zaman di kantor lama dulu, kita udah bareng-bareng. Betul. Tapi kamu gak berubah. Ah, Awet masa? muda ya. Sama. Oh, pasti tambah lebih juga. muda lagi. Aduh. Yang penting happy kita semua. Betul, Ya. betul. Apalagi happy ngeliat Sehat Bu Christine. dan Amin. happy. Iya, betul. Nih, sekarang nih aku lagi heboh-hebohnya kemarin baca-baca berita. Iya. Kebetulan aku juga fansnya gamenya sama filmnya. Oh, Aku terusin loh gitu. filmnya. Iya. The Last of Us. And then I Iya. saw you in the second Kaget ya? episode. Kaget banget. Scene pertama lagi di pembuka. Iya. Keren banget, tapi aku pengen tanya. Terima kasih. Gimana sih ceritanya awalnya, Bu Christine? Congrats dulu pertama ya. Congrats. Terima kasih. Very proud. Nah, sekarang tolong dong share. Gimana ceritanya tuh? Jadi prosesnya sebetulnya 3 tahun yang lalu. 3 tahun? 3 tahun yang lalu, 2021 Oke. akhir Oktober. Tapi approach-nya jadi lucu. Mereka mungkin belum punya kontak manajemennya Ibu, manajer Ibu ya, RR Management dan Arya Ibrahim. Jadi mereka ke DM ke sosial medianya suami Oke. gitu. Terus baru setelah itu ya Ibu juga gaptek kan, nggak buka-buka gitu. Buka aja mesti dibukain, nggak bisa buka sendiri. Jadi sama suami dikasih tahu, terus oh ya saya bilang tolong aja info ke Arya, RR Management. Setelah itu di follow up lah gitu kan ya. Oh mereka dikasih itu kontaknya RR Management dan Arya Ibrahim, terus dikontak ke manajemen. Terus ya di follow up, terfollow up lah semuanya. Sampai ya terus ya udah heboh juga sebetulnya di lingkungan ya di keluarga. Karena keluarga adikku itu, anaknya adikku pada main game semua, anak beranak. Nah, jadi begitu mereka tahu, Ibu, pokoknya mereka udah tahu juga kelakuan ibunya ya. Jadi Ibu, pokoknya nggak boleh nolak. Nggak boleh nolak. Oke. Ya, keren banget Bu soalnya gamenya. Terus cucunya adikku juga umur 9 tahun waktu itu, perempuan lagi. Mbok, panggil aku Mbok kan. Mbok, pokoknya please. Gitu take it. Ya, karena keren banget Mbok. Kita semua main seru gitu ya. Apalagi kalau manajemen ya udahlah pasti kan mendorong gitu kan ya. Ya. Tapi ya Ibu juga nggak terlalu excited waktu itu. Karena Tidak terlalu excited? Tidak terlalu excited, bahkan Kenapa? cenderung untuk menolak. Cenderung menolak justru? Cenderung menolak. Karena Kenapa jujur aja selama pandemi kita semua kan khawatir gitu Oke. ya. Dengan pandemi yang masih tinggi pada saat itu, prokes juga ketat sekali gitu ya. Ibu tahu nih syutingnya akan di Calgary, bukan di Indonesia. Berapa jam terbang? 30 ya? 24 jam. 24 jam. Ya. Oke. Belum lagi mesti karantinanya di sana di Kanada 2 minggu. Balik ke Indonesia juga mesti karantina lagi. Dan ini di masa ketika pandemi masih high. Tinggi. Ya, Ya. masih tinggi banget Nah, ya. dan Oke. juga kekhawatirannya itu juga tidak lepas, yang utama adalah karena ya nggak boleh egois juga ya. Ibu juga kan sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, punya ibu yang diamanatkan juga tinggal sama kami untuk dirawat, itu usianya sudah 87 tahun. Oke. Suami komorbid gitu Oke. kan ya. Ibu juga sudah tidak muda lagi, dan risikonya juga besar. Bayangin sekian jam, dan
kita mendengar juga kan banyak juga yang terkena pada saat justru dalam perjalanan Flight, pesawat, ya. flight Oke. yang apalagi ke long flight Ya. ya. Terus nggak kebayang harus pakai masker 24 jam lagi ya Allah gitu kan ya. Jadi malas bener waktu itu. Jadi lebih sebetulnya. hampir inginnya menolak gitu Betul. ya. Oke. Ya tapi dorongan dari semua pihak gitu kan ya. Sampai akhirnya ya udah deh, ibu bilang ya audisi aja gitu ya, kita lihat aja nanti. Audisi dulu gitu berarti. Audisi dulu, ya udah pakai istiqoroh juga, ya nanti keputusannya udah ibu pasrahkan saja di atas, keputusan di atas itulah yang terbaik. Sorry, Ibu ini pikir audisinya berarti online Di atau? sini. Oh di sini online. berarti. Direkam. Direkam, begitu. kirim. Jadi Oke. Reza sampai yang udah inginnya ibu menerima itu gitu ya. Jadi Reza yang bantu untuk menjadi lawan main. Ibu ceritanya jadi Yayu Unrunya di situlah Ya, gitu ya, di ya. dalam audisi itu. Kirimlah audisi itu. Terus sepertinya nggak lama kemudian ibu nggak tahu persisnya, lupa ya. Dapat kabar sepertinya mereka ingin Inginnya melanjutkan ibu komunikasi untuk bisa ibu yang terlibat gitu ya. Aduh, ibu pikir gitu ya. Lalu sampai begitu sudah firm memang mereka mau ibu dan semuanya sebetulnya sudah komunikasi juga tim manajemen juga sudah nggak ada masalah lagi gitu ya. Tetap masih ragu. Masih ragu tuh ya? Belum bilang iya. Belum bilang ya? Belum bilang iya. Sampai satu hari menjelang tidur suami merapat ke ibu. Dia bilang, Chris, I think you have to go. It's not only good for you, katanya buat dunia film Indonesia, but also for Indonesia. Don't worry about me, don't worry about Oma, ibunya ibu maksudnya. Yeah. I will take care Oma, dan we will be fine ya. Itu Tom. Begitu suami bicara itu memang keikhlasan suami itu penting gitu. Rupanya itulah yang menjadi beban. Ya. Ternyata Ya, selama kan? itu ya. Iya, kan bebannya khawatir ya. juga kalau terus suami juga mengkhawatirkan. Ya. Ya ibu karena nggak bisa bawa asisten, nggak bisa bawa manajer, nggak bisa bawa keluarga, Oke. nggak bisa. Hanya Jadi, ibu aja? Sendirian. Bayangin Oke. dengan 2 minggu terus karantina di negeri orang kan? Oh, Gimana nggak mau Dad. khawatir? Dikira ibu tuh sama tim juga. Enggak ya? Nggak bisa. Sendiri. Kalau ibu bawa keluarga, it's too complicated gitu ya. Ibu bawa keluarga minimal harus 3 bulan dulu bekerja di sana baru bisa keluarga ikut. Oke. Gitulah ya, itu aturan itu ya. Ya, ya, ya. Keimigrasian untuk kalau bekerja di sana. Kan. Oke. Nah jadi begitu suami lagi tuh lepas bebannya, ya udah mungkin memang saya harus pergi. Ini keputusan saya percaya itu ibu percaya keputusan di atas juga yang terbaik. Terus the next morning ibu langsung telepon Reza and Arya, RR Management, bilang yes ibu pergi. Yeay, langsung gitu ya. Teriak langsung. And also the whole family. Juga itu perintik-perintil tuh anak-anak kecil gitu yang main gamenya juga langsung menjerit gitu. Pasti excited Pergilah. banget. Oke. Pergi. Terus karantina. Tapi ya aduh. Nah, apa ya perasaannya. Jadi sebetulnya Tommy kok kamu lihat itu dialog ibu yang just want to be with my family Ya, itu ya. ya. That's real. Real. That's real perasaan Karena pas itu lagi tuh ada. lama juga Betul. nggak ketemu ya. Betul, itu udah 2 minggu di karantina kan. Karena syuting, jadi di karantinanya di Vancouver, terus syutingnya di Calgary. Oke. Gitu. 2 minggu bayangin. Ya memang dikasih hotel kamar yang nyaman, ada pantry-nya, ada living room-nya gitu ya. Ada verandanya, jadi pintu bisa dibuka lebar-lebar tapi sendiri, bayangin tiap malam tetap aja begini. Karena bukan itu aja, kalau sampai ada apa-apa juga yang di rumah gitu kan, perjalanannya juga nggak kayak kita syuting di Jogja cuma 1 jam sampai gitu kan ya. Tapi video call terus dong ya? Tiap hari. Tiap hari. Dan yang terhiburnya ibu, terus ibu diperkenalkan sama Velia Salim, ada sahabatnya Velia Salim yang tinggal di Calgary. Oke. Ya, jadi itu ibu masih di karantina, ada kiriman rendang, kiriman ikan asin balado dari Calgary. Dan setiap hari ibu ngobrol sama Mbak Lina ini hampir 1 jam. Dan itu agak menolong gitu ya, homesick dan juga kekhawatiran gitu loh. Tapi setelah 1 minggu tetap aja
Saya bilang Mas Yayu, Mas Yayu datang belakangan, kita nggak sama-sama berangkatnya. Oh gitu, jadi ibu duluan, baru Ibu duluan, Mas 1 Yayu. hari apa 2 hari kemudian baru Mas Yayu, karena mungkin masih ada jadwal gitu ya Mas Yayu. Nah setelah 1 minggu Mas Yayu, I think we are okay gitu ya. Maksudnya nggak ada gejala-gejala itu terkena COVID ya. Ini lebih baik yuk, aku bilang kita siap untuk syuting. Reading. Oh reading dulu ya. Karena nggak ada persiapan sama ini sama director. Jadi selama karantina tuh belum sama hanya sekali. 1 kali Zoom meeting, itu pun hanya sekedar perkenalan dengan Neil Druckmann, sutradara dan eksekutif produser dan juga kreator dari gamenya dan penulis dari skrip ini. Terus kemudian sama sinematografernya perempuan dari Rusia, sama produsernya, terus kemudian sama artistic director. Jadi cuma sekedar perkenalan gitu loh. Lewat Zoom. Mereka sudah di Calgary, kita masih di Vancouver kan. Jadi setelah seminggu saya bilang wah sementara nggak ada waktu, sampai di sana kita lihat jadwalnya nggak ada tuh reading atau diskusi sama director ya. Saya bilang wah minimal nih Mas Yayu gitu ya. Kita berdua sudah harus, karena selama ini juga Ibu belum pernah satu frame sama Mas Yayu di film Indonesia sekalipun. Oh iya, sebelumnya belum pernah ya? Ketemu di satu frame gitu ya. Jadi perlu kan gitu ya, menyatukan chemistry-nya gitu ya. Terus ya kita mencari bagaimana yang enak dari dialog itu gitu ya. Karena bayangkan kita akan didirect oleh orang luar, orang Amerika yang belum pernah ke Indonesia, tidak terlalu mengenal Indonesia gitu kan ya, tapi ini partnya adalah sebetulnya di Indonesia. Kejadiannya dan semuanya Indonesia kan yang direct. Jadi udah akhirnya Mas Yayu nyelusup lah ke kamar aku, karena sebetulnya nggak boleh kan, nggak boleh dong kan. 2 minggu Mas Yayu nyelusup ke kamar, dibuka lebar-lebar biar udara masuk kan. Terus kita reading sehari hampir 3 jam. Kurang lebih 3 jam. Ini tanpa diawasi siapa-siapa juga ya? Tanpa diawasi, kita aja cari ini ya, cari ininya sendiri, feel-nya sendiri. Oke. Prosesnya. Nah setelah reading itu berarti apakah langsung beberapa hari kemudian syuting atau sempat meeting dulu atau gimana? Seminggu kan kita reading tuh masih di Vancouver kan. Terus kita terbang ke Calgary 1 jam, kurang lebih 1 jam. Terus sampai di Calgary kita cuma langsung tes wardrobe. Jadi ya fitting, fitting. Tapi ya bersyukur sekali Tommy, itu seperti emang udah, mereka tuh kayak yang udah kenal betul bentuk tubuh Ibu, karakter Ibu gitu ya. Itu langsung nggak ada yang dikecilin, nggak ada yang dibesarin, itu semua langsung plek. Hanya Ibu dari Jakarta, Ibu sudah mengantisipasi gitu ya. Dengan ukuran. Ibu bawa scarf, bawa scarf batik kalau diperlukan, sama jewelry yang agak Indonesia kayak subeng gitu ya. Terus setelah itu map dari batik Ibu bawa kalau memang dibutuhkan gitu kan. Jadi yang selebihnya itu dari mereka. Terus semua langsung, terus Ibu kasih lihat ada beberapa scarf batik. Terus mereka pilih satu yang ada itu di film gitu ya. Terus cocok sekali. Kacamata juga Ibu kasih, ada beberapa kacamata. Kalau memang mereka mau Ibu pakai kacamata, langsung dipilih juga. Semua sepatu dari mereka. Terus langsung udah plak. Setelah itu tes makeup. Hari pertama tuh tes wardrobe sama tes makeup. Hari kedua, hari itu juga ya, baru terus kita diajak ke set untuk diperkenalkan dengan sutradara dan krunya dan produser. Ketemu langsung di situ ya? Ketemu langsung di situ, tapi ya udah cuma say hi aja. Nggak ada, karena mereka kan juga syuting kan. Terus, nah terus setelah itu kita balik ke hotel. Hari keduanya juga masih ya setiap ke set tuh kan harus lagi tes antigen antigen dan lain-lain ya. Oke. Ketiga rasanya kita baru syuting terus. Hari ketiga syuting pertama itu yang Ibu masuk ke ruangan mikroskop. Itu. Yang meriksa jenazah mayatnya itu ya? Belum. Bukan, yang pakai itu. Yang lihat mikroskop itu? Pakai mikroskop itu. Yang konfirmasi cordyceps, ini virus itu, cordyceps. Itu yang syuting hari pertama.
Nah ini kalau melihat dari setnya nih, begitu kita nonton, itu banyak bahkan di komen, wah ini di mana? Ini di mana? Mobilnya platnya Deka, ini wah semua dianalisa nih semua. Tommy, itu luar biasa research mereka. Oh ya? Luar biasa, bahkan untuk role modelnya ibu saja mereka juga sudah riset kira-kira mau looknya seperti apa. Dan itu gitu mereka kasih lihat buat aku auranya seperti apa gitu ya, looknya seperti apa. Terus kemudian yang ibu juga amazed bahwa waktu koridor yaitu bisa rumah sakit orang yang ya itu yang ibu periksa mayat itu bedah mayat itu kan ya itu sebetulnya college itu college oh iya berapa lantai gitu ya oh iya tapi begitu masuk itu udah poster-poster 2 anak cukup gitu ya KB poster KB ya. Kan itu kan kejadiannya ini tahun 2003 kan jadi poster-poster yang ada di Kementerian Kesehatan pada saat itu semua ada di situ. Oke. Dan mereka risetnya nih hebatnya juga teknologi ya via Google. Oke. Gitu loh. Jadi mereka itu riset semua. Setelah itu adegan restoran. Oh restoran. Itu kalau nggak salah restoran Vietnam apa restoran? Gak apa-apa. Mau minum dulu? Minum dulu terus aku excited ya sorry. It's okay. Aku juga minum. Oh restoran Vietnam. Oke. Kalau tidak salah. Terus disulap bahkan ibu udah ditanya mau makan apa nanti ya kan ya ibu makan yang dikenal nomor 1 kan sate sama nasi goreng ya itu yang ibu pesen karena pesanan cateringnya sama orang Indonesia di situ. Terus yang luar biasanya lagi Tommy bayangin di Kanada Calgary itu juga kota kecil ya itu di depan restoran sudah ada gerobak bakso dan ada becak. Kalau orang Indonesia ekstra semua orang Indonesia tuh banyak pelajar sana banyak keluarga Indonesia juga yang tinggal di situ kan. Jadi ya apa ya nggak terlalu begitu keluar dari set ya baru terlihat ada salju di pegunungan ya baru terasa ini di Calgary di Kanada gitu ya. Pas lagi bersalju ya. Luar biasa. Pas lagi itu bersalju winter, ya. Kan? Lagi winter Oktober, ya. Gitu. Karantinanya Oktober akhir. Tapi mulai syutingnya itu November awal. Oke. Tanggal 3 kalau nggak salah atau tanggal 6 lupa gitu. Ya. Oke. Begitulah proses. Jadi setnya juga dibuatnya maksimal sama orang di sana. Luar biasa. Dan orang-orang di restoran itu ya, orang-orang Asia dari orang Indonesia. Indonesia semua yang di sana ya? Ada orang Malaysia, ada orang Singapura. Oke. Tapi banyak kan orang Indonesia. Yang luar biasanya itu yang ibu sangat menghargai, mereka tidak menyepelekan itu. Poster-poster itu kan nggak di close up. Ya, tapi ambience kita nih yang terlibat ini, ambience-nya tuh terasa bener gitu. Dalam gedung itu ya kayak di Jakarta aja. Oke. Tapi yang menarik juga tadi ibu sempat cerita kan di sebelum kita mulai nih, bagaimana percakapan ibu dengan 2 sutradara ini ya, ketika bicara soal konten atau message dari film ini. Jadi ibu berangkat kemarin ini kan baru pulang juga dari Amerika. Sebetulnya diundang untuk menghadiri gala premier dan red carpet dan after partinya. Tapi karena visa ibu tidak selesai, perpanjangan visa ibu tidak selesai, jadi terlambat. Nah, ibu berpikir ini yang jauh lebih penting adalah bagaimana tetap menjaga hubungan ini kan network ini ya. Jadi karena terus jarang sekali gitu ya untuk yang sekelas mereka terus tetap gitu ya mau terbuka untuk membuka tetap komunikasi dengan kita dan itu perlu waktu Eat Pray and Love aja enggak gitu ya. Nah ini perlu dijaga gitu ya bukan buat ibu tapi ya buat dunia perfilman masa depan dunia perfilman Indonesia buat anak-anak muda gitu ya. Nah jadi waktu ibu jadi episode pertama yang sebetulnya itu diputar untuk gala premier, jadi kan ibu belum lihat, ibu lihatnya di sinilah di Indonesia. Bikin nobar lah di keluarga gitu dengan beberapa teman-teman media gitu kan ya. Nah lihat pembukaan itu kan otak manusia yang terkena parasit, yang terkena banalu, yang kena virus cordyceps kan ya. Sampai akhirnya membuat manusia karena otaknya udah rusak itu menjamur jadi zombie. Ya. Ibu lihat gitu ya dari animasi ataupun apa ini ya opening scene-nya ini. Terus ibu konfirmasi, ibu punya pemikiran
jangan-jangan ini metafor Hmm. kan ya. Jadi waktu ibu sampai di sana, Neil Druckmann khusus membuat nobar di rumahnya untuk episode 2. Ya, mengundang scriptwriter yang lain, Craig Mazin yang eksekutif produsernya juga, lalu menulis skripnya gitu ya. Dan sutradaranya juga, terus ada di situ, ada scriptwriter yang lain juga, ada beberapa scriptwriter kan juga ada di situ, ada pemain-pemain yang terlibat juga dalam gamenya, gitu kan. Jadi kumpul waktu itu di rumahnya Neil, terus langsung dong ibu konfirmasi nih kan, benar nggak nih pemikiran ibu kan? gitu ya? Jadi bilang, aku bilang ini, this is metaphor, yes. Yes. Yang kamu mau bilang adalah apakah tell me if I'm wrong, aku bilang kan. Otak manusia itu kalau sudah terkena virus-virus sosial, ya, maka ini logika berpikirnya ya itu dan juga cara berpikirnya menjadi tidak sehat lagi. Dan itu membuat kerusakan di dalam cara berpikir. Akhirnya melahirkan perilaku zombie, seperti zombie. Yeah. Terus mereka berdua lihat-lihatan ya, she get it. Mereka lihat-lihatan, she get it. Itu Tommy, ibu menjadi so excited. Tambah lebih semangat terlibat dalam film ini. Karena you believe it or not. Itu juga yang ibu rasakan, kok ibu dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, Tuhan menjadikan ibu terlibat dalam 2 film yang mempunyai pesan moralnya yang sama. Cuma yang satu, Perempuan Tanah Jahanam, kalau kamu udah lihat. Filmnya Joko ya? Itu kan ibu juga jadi manusia iblis gitu kan ya. Walaupun secara fisik kamu menjadi hantu gitu kan ya. Tapi ini seperti udah peringatan buat ibu sendiri untuk menjaga selalu ya. Ini sanity. Betul. Ya. Karena kalau enggak ya perilaku kita akan jadi karena ini pendekatan yang satu karena dengan latar belakang Indonesia tentunya kan pendekatan yang satu lebih religious, mistis gitu kan ya, magis gitu ya, magical. Kalau yang satu sangat ilmiah. Science itu loh. You see, tapi sebetulnya pesan moralnya adalah sama. Nah, ini yang ibu merasa ibu bersyukur kali bahwa Tuhan memperingatkan nomor satu adalah buat ibu sendiri, dan pesan moral yang ibu pikir sangat positif sekali ini harus disebarluaskan. Karena apalagi ya belakangan udah baca di medsos, aduh mau jadi perang dunia kedua, di sana perang, di sini perang. Semua itu ada karena apa? Karena yang tidak sehat lagi. Yang tidak kita udah kehilangan the humanity-nya gitu loh. Rasa kemanusiaan kita, rasa menyayangi sesama, yang tidak egois, yang tidak mengontrol harus segala hawa nafsu yang berlebihan. Ada pertanyaan yang saya terima juga dari netizen gitu ya. Are we going to see Christine Hakim again in the next episode in The Last of Us? Spoiler. Gimana tuh? Spoiler alert gitu ya. Nggak apa-apa. Tanya sama Neil. Kan itu ada tuh. Ya kan itu ada Instagramnya beliau kan. Tanya sama Neil. Nanti aku dimarahin sama HBO soalnya. Jadi nggak boleh nih ya. Selama season 1 ya season 1 dulu gitu ya. Kan udah mau masuk season 2 katanya. Iya. Mudah-mudahan. Oke, berarti jangan dulu berarti ya. Spoiler itu ya. Nggak apa-apa, kamu tanyain. Ya aku tanyain ya. Kamu tanya. Ke Neil ya. Oke, Neil, itu aja sih interview Christine Hakim bisa bilang. Tapi ada satu lagi pertanyaan. Soal Hollywood lagi nih. Ya. Dengan melihat tawaran sampai akhirnya syuting selesai, ini yang perlu dipelajari juga oleh kita semua. Sistem dunia perfilman di Hollywood itu seperti apa sih sebenarnya, Ibu? Apalagi kalau melihat pembelajaran dari sisi komitmen dan juga waktu dan juga performance gitu. Sebetulnya sih kurang lebih lah ya.
Yang membedakan cuma budgetnya aja yang jauh banget gitu. Budgetnya ya? Budgetnya berpuluh-puluh kali lipat daripada film Indonesia loh, bukan bukan serial loh. Iya, iya. Bayangin, serial ini budgetnya berpuluh-puluh kali lipat daripada budget film Indonesia. Oke. Pasti itu dah ya, makanya dia bisa bikin itu kan prostetik yang jamur di kepala zombie-zombie itu kan itu prostetik mahalnya minta ampun. Ya. Berapa jenis itu gitu ya, kepala zombie yang berbeda, nggak ada yang sama itu yang mereka harus create gitu loh. Jadi tapi buat ibu adalah yang terpenting gini, karena biar bagaimanapun juga Neil Druckmann paling kepada Indonesia untuk masukkan dalam satu episode, menurut ibu itu satu perhatian yang luar biasa terhadap Indonesia. Ya. Dan ini tidak bisa dihindari dari efek domino keberhasilan Pak Jokowi, ya, yang mendapatkan recognition. Ini bukan karena aku pendukungnya Pak Jokowi ya, enggak. Realitanya seperti itu kan. Pak Jokowi sudah mendapatkan recognition. Ya, artinya salah satu pemimpin yang menginspirasi dan yang berhasil. Apalagi terutama dalam mengatasi pandemi. Indonesia tuh bukan negara yang mudah untuk kita mengatasi pandemik COVID-19. 265 juta penduduknya yang tersebar di 17.000 pulau. Gimana mengobatinnya? Itu kalau bukan kerja keras dari pemerintah dan seluruh stakeholder dan termasuk juga masyarakat Indonesia yang bersama-sama mau diajak untuk mengatasi pandemi ini. Sehingga dalam waktu yang relatif, bahkan di negara lain belum ada yang selesai, Indonesia udah selesai. Gitu kan, imunitas dari masyarakat ini sudah tercapai gitu loh ya. Makanya kita bisa menghirup udara gratis lagi dengan bebas. Ya kan? Nah, ini yang perlu kita syukuri. Ya, Indonesia menjadi spot, dan bahkan Tommy, waktu ibu juga karantina 2 minggu di sana, ibu sengaja memang melihat TV lokal dan TV-TV yang di Eropa atau Amerika ya, hanya untuk memantau gitu loh. Ada nggak berita-berita tentang Indonesia sampai di mana? Dan itu banyak sekali, banyak ya? Ada. Oke. Iya banyak gitu loh kan ya. Ya keberhasilannya Indonesia sebagai negara ASEAN, sebagai ketua negara ASEAN yang G20 gitu kan ya. Waktu itu kan Pak Jokowi sempat juga ke Eropa tuh, ibu lagi di sana tuh waktu G7 ya. G7, Kan, jadi dan kebetulan juga kan Trudeau juga masih lebih muda lagi dari Pak Jokowi gitu ya. Ada Macron juga lebih muda kan kalau mau dilihat ini mereka. Jadi pasti ada efek domino itu sampai perhatian mereka ke lain sama Avatar. Avatar itu sutradaranya kan udah pernah baca buku tentang bajau. Sampai terinspirasi untuk nelayan membuat bikinlah cerita yang fiction itu ya. Manusia air itu kan itu kan terinspirasi dari suku bajau. Kalau ini nggak pernah gitu, dilihat film itu horor Indonesia juga belum pernah gitu kan ya. Terus jadi saya pikir ini perlu kita syukuri. Nah, bagaimana kemudian itu sebabnya saya langsung berkoordinasi juga dengan Pusbang Film untuk keberangkatan ini. No, ini bukan masalah saya pribadi nih. Ini ada peluang untuk Indonesia tampil dan untuk Indonesia bicara. Gitu ya. Saya ingin ini mendapatkan juga ini yang lebih besar lagi gitu loh. Coverage yang lebih besar. Itu makanya terus langsung mendukung. Gitu kan, walaupun saya tidak hadir di red carpet gitu ya, tapi justru hikmahnya saya menjadi punya waktu lebih banyak untuk berdialog dengan Neil dan yang lain-lainnya gitu loh. Bahkan sampai juga media lokal juga, dan ini untuk ya dengan susah ada di sana, ada yang nandain ibu lagi gitu loh. Ya kan, orang di jalan gitu sama ibu lagi di restoran. Are you the professor? Yang di I just watch katanya second episode. Ibu dengan malu-malunya nggak enak hati. Yes. Gitu kan ya. Terus nah, lihat itu ya, bagaimana coba manfaatkan itu dan bahkan untuk kedepannya gitu kan ya. Karena Indonesia dengan latar belakang budayanya, banyak cerita di balik latar belakang budaya diverse kita ini yang bisa menginspirasi masyarakat dunia. Dan sebetulnya kalau nanti pemerintah gitu ya bisa melihat nih peluang dengan tax refund yang terserah 20% sampai 30%. Biasa itu diberikan oleh negara-negara
Dan itulah, dan termasuk Kanada. Kenapa akhirnya Amerika juga syuting di sana. gitu loh. Karena itu ya. Ada tax refund. Oke. Indonesia luar biasa. Itu kalau Avatar dia perlu lautnya. Kita aja harusnya ya. Indonesia Timur terus di Raja Empat, Masya Allah gitu kan ya. Nah, banyak peluang besar. Inilah yang Ibu kemarin coba semaksimal mungkin menjajaki bagaimana untuk kelanjutannya ke depan. Oke. Termasuk gitu, masyarakat Indonesia itu di LA sampai ada Korean Town sekarang gitu loh. Indonesia juga, masyarakat Indonesia yang di sana juga dengan budaya gitu ya. Jadi ini yang harus kita berikan perhatian betul gitu tentang apa namanya ya, bagaimana budaya kita bisa melakukan diplomasi budaya. Kalau masalah pasar kita udah cukup. Ya. Gitu loh. We have the biggest market here. Exactly. Tapi untuk tetap menaikkan, dan itu pasti nanti ada efek domino juga buat pembangunan ekonomi kita, pengembangan ekonomi kita dan lain-lainnya gitu. Jadi sebagai pengetok pintu tapi secara kencang ya. Betul. Ayo manfaatkan momentum ini gitu ya. Waduh, kemarin jujur aja, saya 2 minggu di sana tuh stres gitu. Stres mengatur jadwal, mengatur strategi gitu ya, bagaimana. Dan ya Ibu sempatnya lain ya kalau biasa jalan-jalan cuma itu ya. Tapi kemarin tuh enggak, Ibu tinggal di KJRI, LA dan di New York, dan Ibu sempat juga mengunjungi Pak Rosan untuk Pak Dubes untuk menginfo, tetap kita berkoordinasi memetakan di sini loh posisi kita dari bidang kesenian atau produk budaya khususnya film ini gitu loh. Oke. Itu sih. Oke. Jadi Ibu kalau di Talk Tommy itu suka ada game atau kuis sedikit. Quick questions, quick answer. Bukan game The Last of Us ya. Mau juga sih jadi di tentaranya aku ya gitu ya. Oke, ya ini quick answer ya. Oke, pertama. Ya. Kalau tidak menjadi aktris, memilih jadi apa? Arsitek atau psikolog? Boleh yang lain nggak? Pilihannya 2 ini. Aku paling bilangnya jadi ustazah. Oh ya udah itu ya jawabannya ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya jawabannya. Oke. Ini kan kan sama jadi itu film juga kan punya pesan moral yang kuat juga. Ya ustazah. Ya. Oke. Kedua. Oke. Jika ada zombie, lebih pilih mana? Berdiam diri di rumah atau lari cari bantuan? Lari cari bantuan dan tangkap zombie ya. Makanya. Ih, dua-duanya gak enak banget ya. Pilih aja. Di rumah aja deh. Di rumah. Oke. Ketiga. Yogyakarta atau Jambi? Jambi kan aku lahir di Jambi ya. Yogyakarta deh. Yogyakarta. Oke. Biar adil. Biar adil ya. Iya. Kan lahir di sana gitu ya. Lahir Sumatera. Menikmati hidupnya di Yogyakarta. 4. Gudeg atau nasi Padang? Dulunya enak ya. Kalau udah tua kali lebih aman gudeg. Gudeg. Walaupun suka nasi Padang deh. Oke, kali ini gudeg ya berarti ya. Oke. Politisi atau seni? Seni. Tetap seni ya? Tetap seni. Padahal kan di politik juga masih ini. Enggak. Dikit-dikit lah ya. Dikit-dikit. Enggak lah. Enggak lah. Tapi kan setiap manusia itu harus punya sikap politik yang jelas. Itu. Oke, siap. Tapi nggak harus berpolitik praktis. Oke. Terakhir. Ya. Keenam. Christine Hakim atau Ibu Ratna? Christine Hakim. Christine Hakim. Nggak mau nanti berurusan sama fungus kalau Ibu Ratna. Ngomong bom aja kayak takut banget ya, males banget ya. Iya dong, beban moralnya kan berat itu kan. Bom gitu kan bukan tentara Ibu Ratna, iya kan? Betul. Ya, jadi untuk bom ya sebetulnya itu untuk menunjukkan bahkan tidak ada vaksin, tidak ada obat gitu loh. Disitulah bahayanya perilaku itu emang mesti orang yang perilakunya kayak zombie itu mesti dibom. Oke, sip. Tepuk tangan dong semuanya nih gamenya. Kalau dengar cerita dari Ibu kan dengan adanya message yang begitu kuat, akhirnya membuat Ibu kan jadi lebih semangat. Iya. Tapi kalau kita lihat kiprah Ibu di dunia perfilman ya, art performance itu sangat panjang. Nah kalau lihat gitu rasanya udah pengen pensiun kan. Tahun ini Ibu 50 tahun 50 tahun di dunia film. Wow.
Kamu umur berapa waktu 50 tahun yang lalu? Belum ya, belum Belum, lahir belum, ya. belum. Oh alah. Tapi Bu, yang bikin Direncanakan juga belum sama orang tua. belum. Tapi belum. kalau melihat pengalaman Ibu, kan selalu orang berpikir ya, wah Indonesia goes to Hollywood. Tapi di awal cerita tadi, bahkan Ibu tidak berpikir ke arah situ sama sekali. Bahkan malah berpikir, nih aman gak saya ke sana? Lebih ke perspektif kepedulian Ibu terhadap keluarga dengan adanya pandemi seperti ini. Apakah memang sebenarnya sudah lama Ibu sebenarnya tidak berpikir ke arah Hollywood sebenarnya? Sudah lama dari muda. Dari muda justru? Dari muda. Oh ya? Kalau enggak Ibu udah belajar bahasa Inggris yang biar Inggrisnya lebih American English dong gitu loh. Oke. Enggak Inggrisnya si Mbok ini yang cuma itunya. Sampai suami Ibu aja, aduh grammar kamu jelek sekali. Nggak apa-apa deh Cin ya, kan aku mainnya di film Indonesia ini. Kalau perlu berkomunikasi dengan teman di sana, kan ada kamu nanti yang bantuin ngoreksi aku. Sampai segitunya Ibu artinya. Karena gini, Ibu sadar sekali bahwa Ibu ini lahir di Indonesia, besar di Indonesia. And jiwa Ibu ini yang jiwanya Simbo gitu loh. Jadi I don't think I can become somebody gitu yang di luar daripada ini. Tapi sebaliknya Ibu kalau lihat Reza Rahadian, enggak, rasanya Ibu pengen tendang kamu deh untuk jangan di sini aja gitu. Because I think dia punya opportunity yang besar gitu ya untuk itu. Makanya ini yang Ibu ya selalu menjadi pertanyaan kenapa gitu. Dan jujur saja gitu ya. Ibu tahu di film kan toh juga bukan cita-cita Ibu gitu ya. Dari kecil cita-citanya cuma pengen jadi orang baik aja dan anak pinter supaya bermanfaat sama lingkungan itu. Tapi udah menginjak remaja, masa nggak punya cita-cita sih cuma jadi orang baik kok gitu ya, aneh banget gitu kayaknya, karena aneh sekali. Terus terinspirasi dari kakeknya Ibu yang kerja di dan di kantor arsitektur di zaman Soekarno dulu sebagai juru gambar gitu ya. Terus ibunya Ibu yang kontraktor waktu masih mudanya, nice juga ya jadi arsitek. Sementara Ibu senang sekali mengamati karakter manusia. Wah ya udah, kalau nggak jadi arsitek atau jadi psikolog. Oh psikolog justru? Mautnya. Oke. Ya Tuhan, Ibu sebetulnya niat ke kantornya Teguh Karya yang mau memproduksi film Cinta Pertama yang akhirnya Ibu main itu untuk menolak. Tapi Teguh Karya gini nih, begitu Ibu masuk gitu ya. Ini dia nih calon pemain Om. Ya ayo masuk. Mau nolak gimana coba dia gitu kan. Ya, di welcome. Baru 10 menit di dalam kantor satu. Yuk ikut yuk sama Om ya. Ibu mau kenalin kamu sama produser yang satu lagi. Gimana terus? Oh iya. Apalagi menghadap orang tua kan. Ya. Saya disarankan sama Ibu untuk ke kantor itu, kamu jawab saja sendiri kan sudah 2 kali ke sini ingin ketemu kamu. Gitu kan. Jadi sopan santunnya dia orang tua, menghargai orang tua. Sekarang kamu ke kantornya Om Teguh, bilang aja kalau kamu emang nggak tertarik untuk film. Tapi karena nggak ditanya, kalau Pak Teguh almarhum waktu itu tanya, kamu mau nggak main film sama Om? Pasti saya jawab enggak, maaf ya Om ya, saya kesini mau bilang enggak, karena udah tahu barangkali. Gitu loh, secara kejiwaan gitu ya. Langsung akrab. Besok Mas Selamat jemput kamu ya di sekolah ya. Nanti main-main ya ke sanggar Om. Oh ya Om. Jadi itulah gitu ya. Pendekatannya beda. Tapi Ibu jadi akhirnya itu menjadi bahkan dari film pertama sebetulnya Ibu sudah mau mengatakan bahwa no. Ini bukan dunia yang Ibu inginkan. Justru gitu, masih seperti itu. Mau berhenti. Udah cukup gitu ya. Karena waktu itu kok terjebak gitu kayaknya ya, karena nggak bisa bilang enggak gitu kan ya. Terus tapi kemudian dari tahun pertama tahun kedua tuh ya mainnya sama Teguh Karya lagi almarhum. Sampai tahun kedua di film yang kelima barulah itu mulai Ibu jatuh cinta sama film. Setelah menyadari bahwa ternyata film ini syarat dengan ilmu pengetahuan ya. Bukan teknologi udah pasti. Sosiologi, politics, psikologi, ya kan semua art. Jadi bodoh sekali nih kalau saya nggak bisa mengambil pembelajaran dari dunia ini. Mulailah terus mencintai, mulai mencoba menseriusi itu. Nah tapi juga dalam perjalanannya juga ya tetap ada terpikir udah kayaknya udah ini, apalagi waktu habis main Cut Nyadin 3 tahun ya Allah gitu kan ya.
beratnya minta ampun gitu kan, udah mau berhenti, tapi kembali lagi ya akhirnya diyakini udah di dunia film ini ada amanat yang memang ibu juga harus jalankan. Di samping amanat tadi sebagai anak dan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga gitu loh. Oke. Gitu. Nah, tadi kan kalau bicara soal apa ya, kecintaan ya. Passion itu muncul setelah film ke-5 tadi kan. Dan itu kan sesuatu yang memang tiap manusia punya perbedaan ya, persepsi terhadap kecintaan dengan apa yang mereka lakukan, passion gitu. Tapi sekarang dengan achievement yang begitu luar biasa, sumbangsi ibu terhadap Indonesia, no it's real gitu loh, no it's huge. Nah sekarang di tahun ini dengan adanya achievement di Hollywood, tadi ibu cerita soal networking misalnya, is there anything you wanna do with them in the future atau gimana? Jujur aja dari awal, ibu tuh juga berpikir, ya kalau emang ini hanya untuk merkokoh batu loncatan buat anak-anak muda, dan ini yang jadi amanat yang di atas, ya udah jalan, gitu ya. Jadi kemarin buat anak-anak pun muda. Anak-anak muda. Buat ibu. No, gimana? I'm enough. Benar. Bener. Keren banget tuh Bu tapi. Aduh, ya gini. Gak apa-apa yang pancing-pancing gitu Gak ya. Gak apa-apa sayang. Jadi karena gini, jujur aja dari beberapa tahun yang lalu, aduh udah pengen pensiun. Karena kan nggak boleh egois juga ya. Ibu punya tanggung jawab yang besar juga gitu loh sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai istri. Tapi kan Reza tuh selalu anak-anak ibu di dunia film tuh. No, ibu terutama ya Reza Maria tuh yang ibu nggak boleh pensiun, pokoknya harus main film terus. Tapi nah ini barusan ibu jadi ingat juga, iya bukan itu, bukan mereka saja, itu pasti kan mereka karena masih mengharapkan ada apa ya, sharing experience gitu ya dari ibu, ya juga kadang-kadang kan namanya ibu kan harus juga mengguidance anak-anaknya gitu ya. Ibu ingat ibu punya ibu angkat orang Jepang, nah, sekarang udah almarhum. Jadi waktu industri film itu lagi mati suri. Ibu justru banyak tawaran menjadi juri di festival-festival internasional. Begitu sayangnya Tuhan sama ibu ya. Tapi itu ya amanat yang Tuhan kasih juga gitu ya. Jadi kayak exile. Sebelumnya di awal 90-an kan itu udah tahun 2002 kan. Nah terus kemudian dan juga ibu dapat beberapa kerja tawaran main juga di film luar, salah satunya Jepang. Ibu pernah main di film di Jepang tahun 93-94. 1 tahun ibu di Jepang. Itu waktu kondisi film lagi menurun. Mau pulang bingung Tommy. Sedih karena ibu tahu pulang ke Jakarta, ke Indonesia itu dunia film nggak ada. Terus saya sebagai orang film, apalagi sebagai aktris harus berbuat apa? Waktu itu sempat film lagi mensuri ya, Mas Eros sama Mas Surya Paloh diajak untuk bikin tabloid detik. Oh iya. Nah, sempat tuh ibu bagian marketing situ, ya, arisan sama loper koran segala macam ya. 1 tahun di Bredel. Wah, bayangin, ibu pikir kehilangan film ada detik, tabloid detik kan? The tabloid detik di Bredel itu rasanya you feel like a paralyzed person. Oh, di situ ibu nangis. Surya Paloh lagi di Amerika, Eros Jarot lagi di Inggris, lagi nengok istri sama anak. Waktu itu lagi ambil S2 istrinya Mas Eros. Di Inggris apa di Aljazair lupa. Apa di Prancis. Nah, anyway, pokoknya lagi nggak ada di Jakarta. Jadi aku langsung telepon sambil menangis, telepon, Mas selamat, cepat ke sini. Waktu lagi di Bredel, so painful. Jadi waktu ibu udah 1 tahun di Jepang, itu kan spiritnya come back. Gitu loh, sebagai filmmaker ataupun sebagai manusia yang ingin berbuat sesuatu kan. Dan itu diisi selama 1 tahun kan di Jepang ya. Dia semangatnya timbul lagi gitu ya. Berat. Waktu itu. Sampai ibu tuh mau pulang ke Indonesia. Ibu di kantor ibu angkat ibu yang orang Jepang. Kebetulan ibu angkat ibu juga dia sekolah film dia. Tapi dia nggak terjun aktif di dunia film, tapi mengelola sinema, punya keluarga, yaitu memutar film-film yang non Hollywood. Ya, jadi beberapa film Indonesia juga udah dibeli dan diputar di situ ya. Ibu ingat sekali waktu ibu mau pamitan di ruang kerjanya yang tidak terlalu besar,
beliau almarhum sama asistennya, ibu kan nangis gitu ya, nangis betul karena what did I have to do gitu loh ya. Saya tahu saya pulang because of itu saya ya apa namanya, my family is there, my parents there, my family is there gitu ya, dan kehidupan saya di sana gitu ya as an Indonesian. Tapi I don't know what to do gitu kan ya. Terus kemudian tahu dia bilang apa, Tommy, anatane, kalau dia udah bilang anatane, nah artinya tuh dia serius. Kalau dia bilang Hakim Sang, nah itu nggak terlalu serius gitu ya. Anatane, dia curang serius kali. Pokoknya kamu harus terus main film. Kamu nggak boleh. Don't worry, kita akan selalu mensupport kamu. Dia bilang gitu sama saya. Terus sudah. Singkat kata pulang ke Indonesia seminggu saya kayak orang yang bingung. Pokoknya lebih ke fisik akhirnya kenanya. Gitu loh. Berdiri sebentar aja kayak udah mau break out gitu ya. Tapi kebetulan saya harus kembali lagi ke Jepang untuk after recording. Balik ke Jepang, saya naik Chikatechu, naik subway, naik ini nggak ada masalah gitu ya. I'm so healthy and energetic gitu kan ya. Oh saya tahu ini masalahnya adalah di sini gitu ya, psychologically problem. So setelah itu jadi tahu dah. Terus sampai singkat kata film itu selesai, ibu harus ikut promo dengan film Jepang ibu ke Eropa, ke Kanada gitu ya. Terus waktu lagi di Prancis, ibu terus kemudian jadi juri itu sebelum di Cannes di Nantes Film Festival. Terus di situ ibu ketemu dengan satu produser Prancis yang dia sering berkolaborasi dengan sutradara-sutradara dari Kazakhstan, dari pokoknya negara-negara berkembang gitu ya. Dan dia langsung menyampaikan keinginan mau kolaborasi dengan Indonesia, dalam hal ini dengan ibu. Langsung mau 3 produksi. Ya bingung dong, ibu perusahaan film aja nggak punya. Ya kan ya, film juga nggak ada kan. 2 bulan ibu di Prancis, tinggal sama teman orang Prancis, tapi yang pernah tinggal di Indonesia 12 tahun sama suaminya. Ya. Terus akhirnya setiap hari itu ya berpikir, diskusi lah nih sama teman ibu yang orang Prancis. Barangkali ini ya waktunya gitu loh untuk saya membantu mengencourage yang muda-muda. Karena saya percaya gitu ya. Ini sudah mulai lahir. Waktu itu ibu ingat sekali hanya ada film setelah filmnya Mas Slamet Langitku Rumahku yang hanya 2 hari di Bredel itu di stop gitu ya pemutarannya. Terus hanya ada filmnya, ada 15 film judul film Indonesia kira-kira yang tayang di bioskop. Yang agak benar itu cuma yang filmnya Gari Nugroho. Ada Cinta Sepotong Roti, ada Surat untuk Bidadari, ada Bulan Tertusuk Ilalang. So jadi ibu waktu itu berpikir barangkali ini saatnya saya mendirikan PH. Supaya saya tidak tergantung sama produser atau sutradara yang hanya menawarkan saya untuk main. Gitu loh. Jadi berdirilah waktu itu Christine Hakim Film. Ibu hanya mengajak 2 teman yang mengerti visi dan misi ibu. Ibu nggak cari investor waktu itu. Ya, dengan rencana kerjasama dengan 3 produksi. Yang Prancis tadi. Yang Prancis tadi. Ya. Ibu approach Teguh Karya, tapi kemudian Teguh Karya sakit sampai meninggal. Ya. Yang kedua Mas Slamet, tapi Mas Slamet kemudian jalan sama yang si Prancis ini dan memproduksi film judulnya Telegram, filmnya Mas Slamet. Ibu sama Gari Nugroho yang Daud di Atas Bantal. Waktu itu dapat uang dari RCTI. Dari ini karena ini ibu ibu sempat main sinetron sama Pak Ram, bukan perempuan biasa, meledak gitu kan di RCTI sampai almarhum Alex Komara tuh bilang, "Jeng," kepanggil ibu Jeng kan. "Ini bikinnya bekas ini 4 judul bikin sinetron." Aku bilang sama beliau kan sama Mas Andi Rali juga, "Aku mau bikin film dulu nih." Aku bilang gitu ya. "Ayo dukung aku." Nah, sama Garin kan bikin, aku bilang gitu ya, nanti setelah itu aku janji
aku bikinin sinetron. Sinetron. Jadilah hutang belum bikin yang karena terus manajemennya berubah. Ya kan Pak Andi Raldi sama Mas Alex Sumara udah nggak di situ lagi, ya udah. Jadi ya tapi itulah cikal bakal itu ya. Kalau mendukung ini penting nih soalnya membangkitkan kembali industrinya gitu loh. Ya itulah pengajian sampai saat ini ya. Ibu sebagai produser baru memproduksi 4 film. Ya hanya kalau ada visi dan misi aja gitu. Artinya apakah jadi nangis kamu bikin ibu nangis. Gak apa-apa. Minum. Tapi ikut terharu maksudnya apa ya? Udah berapa puluh tahun yang lalu itu luka yang amat sangat dalam barangkali ya. Jadi dan barangkali nggak tahu belum sembuh kali ya karena kegeser sedikit aja terus kena gitu. Ya? Kena lagi gitu loh. Aduh, ya udah. Again, it's lesson learned kan, buat nggak hanya buat ibu, buat kita semua juga akhirnya belajar. Ternyata emang komitmen itu ya berasal dari satu kejadian yang bisa. Komitmen dan konsistensi. Iya. Nah, masalah konsistensi ibu belajar Cut Nyadin. Oke. Bagaimana konsistensi dia sebagai perempuan Aceh di zaman itu yang sebetulnya dia hidup dengan bisa hidup apa ya dengan from wealthy family gitu loh. Ya. Tapi gila, dia tukar semua kekayaannya untuk mendapatkan logistik melawan penjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Dia gerilya 6 tahun. Ya. Itu perempuan Indonesia masa itu. Dan kalau melihat dari cerita ibu kan artinya ada beberapa tipping point dalam kehidupan ibu yang membuat ibu oke, I stay in this commitment. Ya. Sekarang nggak berani lagi bilang mau pensiun karena ya udah Tuhan, hanya Tuhan yang tahu kapan saya dan dia kan. Saya masuk sini karena Tuhan, ya Tuhan juga nanti yang bilang udah Christine cukup gitu kan ya. Berarti arti ini dua arah ya, baik sebagai aktris ataupun sebagai produser dong. Iya. Ya, masih semangat di situ dong berarti dua ini. Mau nggak mau karena masih kasih amanat gitu kan itu anak-anaknya pada masih nih membuntut dan netek terus sama ibunya. Terakhir, ya. Ibu. Ini tadi sudah ada pesan ya untuk pemerintah khususnya manfaatkan momentum ini dan ibu juga komitmennya untuk membuka pintu pada anak-anak muda. Bukan cuma ibu ya, semua ini dari teman-teman di dunia perfilman, Pusbang Film juga semuanya. Ya. Oke. Apa yang ibu harapkan sekarang dengan ibu sudah dengan achievement dan juga kolaborasi yang luar biasa kepada industri dan juga kepada anak-anak muda khususnya yang memang punya passion yang sama? Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah puas dengan apa pencapaian yang sudah kamu ini ya. Karena kalau kamu cepat puas dan kamu akan stuck di situ. Selesai. Gitu ya. Tapi ini ya, ini ilmu kehidupan di alam semesta ini luar biasa sampai kita mati juga kita nggak bisa mengambil semua ilmu yang Tuhan turunkan gitu ya. Jadi bukalah kalau ada keberhasilan itu bukan karena diri kita yang hebat. Dan itu ibu bukan cuma mau merendahkan diri sendiri ya, enggak. Kan semua, wih hebat sampai orang Amerika, orang apa tuh nggak tahu gitu ya. Yang kasih, kemarin dari Thailand, dari media gitu ya. Mereka kasih recognition gitu ya, penghargaan atas penampilan ibu. Ibu cuma mengatakan, ini bukan hasil kerja saya sendiri. Film itu kerja kolektif, apapun juga selalu ada kerja kolektif gitu ya. Jadi keterlibatan direkturnya yang mendirect ibu sangat details gitu loh. Itu juga ibu belajar selama ini karena ibu nggak punya latar belakang belajar metode acting gitu ya. Jadi ibu mencari metodenya sendiri dari pengalaman ibu gitu kan ya. Dan ibu percaya dengan kekuatan rasa karena pada saat kerasa ini kuat dan kita bisa mentransformasikan ke audiens itu penonton akan merasakan. Itu penting sekali untuk penonton merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh itu dan itu pesannya akan lebih mudah untuk sampai. Tapi buat orang di barat body language itu juga penting. Ibu tidak mengatakan tidak penting, tapi biasanya ibu body language ibu biar ibu secara organik aja itu dari kalau ibu sudah masuk ke dalam peran gitu ya. Tapi ini yang abis bilang bom gitu kan, itu kan ibu ada pegang cangkir gemeter. Itu permintaan dari sutradara. Tapi ibu harus percaya dong, karena dia yang paling tahu secara keseluruhan. Dan ternyata dia benar. Kalau ibu hanya mengandalkan kekuatan rasa ibu ingat ada 2 take waktu itu. Satu, yang ibu menangis lebih
lebih menyakitkan gitu ya. Yang satu ibu lebih kontrol karena Tapi ada getar. si ini getar Hmm. ya. Ternyata untuk beberapa orang, sebagian orang di dunia yang menonton ini itu punya arti yang lebih. Oke. Gitu loh. Jadi pilih Yang ya justru yang ini ya, justru ya. Yang di ini. Hmm. Jadi bukan yang ibu itu gitu Ya. ya. You see bagaimana bilang. Dan juga Tommy kalau kamu lihat, ini apalagi nih DOP. Itu si perempuan ya barangkali ya. Dia pakai dolly kan. Itu pergerakan kamera hampir tidak terasa. Jadi shot ibu itu sebenarnya satu shot. Oke. Jadi bukan beberapa shot yang oke ambil long shot biasanya kan, terus medium shot, terus close up. Enggak. Jadi dia ambil itu semua di flow itu ya. Hampir tidak terasa itu kamera movementnya. Itu jadi dipotongnya di mesin editing untuk masuk reaksinya Yayu Undro. Oke. Dampaknya ya ibu perhatikan. Jadi mood ibu itu sebetulnya tidak terpotong. Walaupun dipotong gambar, tapi moodnya tetap satu. Makanya impact-nya ke penonton itu jadi nggak terputus. Oke. Sih, jadi ibu nggak bisa mengklaim bahwa itu apa yang performance yang dianggap itu dari ibu yang luar biasa itu hasil dari kerja tim. Exactly. Ya. Itu. Jadi janganlah pernah mengklaim kalau kita berhasil itu karena Diri kita banyak sendiri. yang punya andil yang memberikan andil atas keberhasilan kita. Gitu. Aduh, luar biasa. Ibu, Ya. terima kasih banyak sudah Sama-sama. hadir bersama kami semua di sini, apalagi sharing untuk di Talk Mudah-mudahan Tommy. memberi manfaat. Oh pasti. Ini semua pembicaraan Pasti, obrolan pasti. ini ya dengan Jangan kapok-kapok santai. ya. Enggak. Kita Masa ketemu lagi. kapok? Sehat selalu, Amin. tetap menginspirasi. Amin. Insya Stay in Allah, touch ya insya Ibu ya. Allah. Tetap sehat pokoknya ya. Amin. Thank you so much. Terima kasih.